Ada yang mengatakan bahwa bid'ah urusan dunia dalam perkara dunia itu tidak mengapa, namun yang tidak diperbolehkan adalah bid'ah dalam perkara ibadah. Kemudian mereka mengutip bid'ah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi kepada bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Mereka mengatakan bahwa ini yang dimaksud Imam Syafi'i adalah sarana dan prasarana, bukanlah bid'ah dalam perkara ibadah. Menjawab hal ini, jika kita pernah membaca dan mendengar sejarah para sahabat, ada beberapa bid'ah dalam perkara ibadah yang mereka lakukan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Rasulullah memujinya. Olehnya tidak selamanya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam perkara ibadah itu adalah bid'ah. Tentu kita tidak bisa membuat tradisi baru dalam beribadah kepada Allah, melainkan kita mencontohi apa yang dilakukan oleh para sahabat walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, selama yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak bertentangan dengan syariat dan Rasulullah pun memujinya. Olehnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa perkara bid'ah dalam urusan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada beberapa perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau ucapkan dan tidak pernah beliau ajarkan, tapi dilakukan oleh sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Di antaranya adalah salat 2 rakaat setelah wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal pada salat subuh, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara gesekan sandalmu di depanku di dalam surga." Bilal menjawab, "Aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan, hanya saja aku tidak pernah bersuci atau berwudu dalam satu saat di waktu malam atau siang, melainkan aku solat dengan itu, yakni solat sunnat wudu, solat yang telah ditetapkan bagiku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan solat sunnah setelah wudu? Atau dalam hal ini solat wudu, solat sunnah wudu? Tentu tidak pernah, karena tidak ada hadis menyebut Rasulullah pernah melakukannya, mengucapkan atau mengajarkan solat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Jika demikian maka solat sunnah setelah wudu itu bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa solat sunnah 2 rakaat setelah wudu itu bid'ah hasanah. Jika ada yang mengatakan bahwa ini sunnah takririyah, memang benar, tapi ia menjadi sunnah takririyah setelah Rasulullah membenarkannya. Sebelum Rasulullah membenarkannya, ia tetaplah bid'ah, amal yang dibuat-buat oleh Bilal. Mengapa Bilal tidak merasa berat melakukannya? Mengapa Bilal tidak mengkonsultasikannya kepada Rasulullah sebelum melakukannya? Andai Rasulullah tidak bertanya kepada Bilal, tentulah Bilal melakukannya seumur hidupnya tanpa mengetahui apa pendapat Rasulullah tentang solat 2 rakaat setelah wudu itu. Maka jelaslah bahwa solat setelah wudu itu bid'ah hasanah sebelum diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan pengakuan Rasulullah, maka ia berubah menjadi sunnah takririyah. Fahamilah dengan baik-baik. Selanjutnya, amal perbuatan bid'ah dalam perkara ibadah yang dilakukan oleh sahabat yang berikutnya, yakni solat 2 rakaat sebelum dibunuh. Dalam riwayat, ketika pasukan musuh membawa Khubayb keluar untuk dibunuh di tanah halal, luar tanah haram, Khubayb berkata kepada mereka, "Biarkanlah aku melaksanakan solat 2 rakaat." Mereka pun membiarkannya. Lalu Khubayb melaksanakan solat 2 rakaat. Khubayb berkata, "Demi Allah, andai kalian tidak menyangka bahwa aku berkeluh kesah, pastilah aku tambah jumlah rakaat." Kemudian Khubayb berkata, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka segera, jangan sisakan seorang pun dari mereka." Kemudian Khubayb bersyair, "Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim, di sisi apapun bagi Allah kematianku. Itu semua pada Tuhan yang satu jika ia berkehendak. Allah memberikan berkah pada setiap bagian tubuh yang terputus." Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris tegak berdiri membunuh Khubayb. Khubayb adalah orang pertama yang mensunnahkan solat sunnah bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah tidak pernah mengajarkan,
Hai orang-orang beriman, jika kamu akan dibunuh, solat sunnahlah 2 rakaat. Solat sunnat 2 rakaat ini murni inisiatif dari Khubaib. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sebelumnya. Maka Khubaib melakukan perbuatan yang tidak dilakukan, tidak diucapkan dan tidak diajarkan Rasulullah. Masuk kategori bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, diakui beliau, barulah ia menjadi sunnah takririyah. Perkara bid'ah berikutnya yang dilakukan oleh sahabat, yakni membaca surah Al-Ikhlas sebelum surat lain. Dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki menjadi imam orang-orang Ansor dalam solat di Masjid Quba. Setiap kali membawa surat, ia awali dengan membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai. Kemudian ia membaca surat lain. Ia terus melakukan itu dalam setiap solat. Sahabat-sahabatnya berbicara kepadanya. Mereka berkata, "Engkau mengawali bacaan dengan surah Al-Ikhlas, kemudian engkau merasa itu tidak cukup. Lalu engkau baca surat lain. Engkau baca surat Al-Ikhlas, atau jangan engkau baca dan cukup baca surat lain saja?" Ia menjawab, "Saya tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas. Jika kalian suka saya menjadi imam bagi kalian, saya akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, saya akan meninggalkan kalian." Dalam pandangan mereka, ia adalah orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak suka jika orang lain yang menjadi imam. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, mereka menceritakan peristiwa itu. Rasulullah bertanya, "Wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk melakukan saran sahabat-sahabatmu? Apa yang membuatmu terus membaca surah Al-Ikhlas?" Ia menjawab, "Sesungguhnya saya sangat suka surah Al-Ikhlas." Rasulullah berkata, "Cintamu kepada surah Al-Ikhlas membuatmu masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah tidak pernah melakukan dan mengajarkan membaca surah Al-Ikhlas sebelum salat lain. Ini murni ijtihad sahabat tersebut. Mengapa ketika melakukannya ia tidak khawatir sedikit pun terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah? Karena ia yakin bahwa perbuatan itu bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah berikutnya dalam urusan ibadah yang dilakukan oleh sahabat ialah dari Ibnu Umar. Ia berkata, ketika kami solat bersama Rasulullah, seorang laki-laki dari suatu kaum mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah bertanya, "Siapakah yang mengucapkan kalimat anu dan anu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW berkata, "Saya kagum dengan bacaan itu. Pintu-pintu langit dibukakan karena doa itu." Abdullah bin Umar berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan doa itu sejak aku mendengar Rasulullah mengatakannya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya perkara bid'ah dalam urusan ibadah yang dilakukan oleh sahabat, yakni doa buatan sahabat. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah mendengar seorang laki-laki mengucapkan, "Allahumma inni as'aluka inna lakal hamdu la ilaha illa anta wahduka la syarika lak al-manan badi'us samawati wal ardh dzal jalali wal ikram inna lakal hamdu." Rasulullah SAW berkata, "Engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Apabila berdoa dengan doa itu maka dikabulkan. Jika diminta maka diberi." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya perkara bid'ah dalam urusan ibadah yang dilakukan sahabat, yakni doa tambahan pada bacaan sesudah ruku. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, ia berkata, "Suatu hari kami melaksanakan solat di belakang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, seorang laki-laki yang berada di belakangnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ketika Rasulullah selesai melaksanakan solat, beliau bertanya, "Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi?" Laki-laki itu menjawab, "Saya." Rasulullah berkata, "Aku melihat 30 sekian malaikat segera mendatanginya. Mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang menuliskannya pertama kali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya perkara bid'ah yang dilakukan oleh sahabat, yakni bacaan ruqyah buatan sahabat. Dari Kharijah bin As-Salat At-Tamimi dari pamannya, ia berkata, "Kami datang dari sisi Rasulullah. Kami mendatangi suatu kawasan dari kawasan Arab. Mereka berkata, sesungguhnya kami diberitahu bahwa kalian datang dari sisi laki-laki itu. Nabi Muhammad membawa kebaikan. Apakah kalian memiliki obat atau ruqyah? Ada orang gila terikat di tempat kami." Kami menjawab, "Ya."
Mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu. Lalu saya bacakan surah Al-Fatihah 3 hari pagi dan petang. Setiap kali selesai membaca surah Al-Fatihah, saya kumpulkan air liur saya, kemudian saya tiupkan. Seakan-akan orang gila itu sadar dari ikatannya. Mereka memberi upah kepadanya. Saya jawab, tidak, sampai saya menanyakan hukumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, makanlah demi usiaku. Tidak benar orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil. Sungguh engkau telah makan dari hasil ruqyah yang hak benar. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Hakim. Syekh Nasiruddin Albani berkata hadis ini sahih. Menutup pembahasan kita, mari kita lihat perbuatan sahabat yang bertentangan dengan sunnah. Tidak selamanya Rasulullah membenarkan ijtihad sahabat. Rasulullah hanya membenarkan perbuatan sahabat yang sesuai dengan sunnah. Ketika perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, maka Rasulullah marah dan melarangnya. Sebagaimana dari Anas bin Malik, ia berkata, 3 orang datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah ketika mereka diberitahu. Seakan-akan mereka merasa sedikit. Mereka berkata, di manakah kita bila dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang diampuni semua dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata, adapun saya akan terus salat malam untuk selamanya. Satu dari mereka berkata, saya akan berpuasa sepanjang tahun. Satu dari mereka berkata, saya menjauhi wanita, saya tidak akan menikah untuk selamanya. Rasulullah datang kepada mereka seraya berkata, kalian yang mengatakan anu dan anu, demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kamu. Tapi aku tetap berpuasa dan aku berbuka. Aku salat malam dan aku tetap tidur. Aku menikahi wanita. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukanlah dari umatku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagai kesimpulan, yang menjadi standar bukanlah perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah atau tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa perbuatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Jika bertentangan, maka bid'ah dhalalah. Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah hasanah. Sebagian orang dari kelompok-kelompok tertentu beranggapan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah maka itu bid'ah dan dianggap haram, sesat, dolalatin finnar, dianggap sesat dan tempatnya di neraka. Mereka beranggapan dengan hadis Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Mereka melihat hadis ini hanya secara tekstual belaka dan mereka memandangnya secara umum tanpa mereka khususkan. Padahal ada beberapa hadis lain yang menjadikan hadis ini bersifat khusus. Seperti hadis yang berbunyi, man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha. Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan balasan pahalanya. Kemudian hadis lain yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu atau apa yang datang dari Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Tidak ada kaidah tambahan yang mengatakan yang ditinggalkan Rasulullah maka haram. Kemudian hadis lain yang berbunyi, ma amartukum bihi fakhudhuh wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan kepadamu maka ambillah, maka terimalah. Dan apa yang aku larang kepadamu maka tinggalkanlah. Tidak ada kalimat tambahan yang mengatakan yang tidak aku lakukan atau yang tidak Rasulullah lakukan maka bid'ah, maka haram, maka sesat. Tidak ada kalimat tambahan seperti itu. Ini perlu kita cermati baik-baik. Jika mereka mengatakan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka ini bid'ah, maka ini sesat, maka ini haram. Maka para sahabat Rasulullah pun berarti melakukan bid'ah. Dan mereka menganggapnya sesat, haram. Padahal kita ketahui bahwa sahabat Rasulullah banyak yang melakukan bid'ah dan itu adalah tergolong bid'ah hasanah dan Rasulullah membenarkannya. Ironisnya ada dari mereka dari kelompok-kelompok tertentu yang alergi dengan mendengarkan bid'ah hasanah. Menurut mereka tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat tanpa mereka mengkhususkan. Padahal kita ketahui banyak bid'ah-bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ulama-ulama salaf lainnya.
Yang menjadi standar bukanlah perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah atau tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa perbuatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Jika bertentangan, maka bid'ah dhalalah. Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah hasanah.